Nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujud dari Tasikmadu, Karanganyar. Baru-baru ini saya ingin mengikuti binaan yang ada di daerah Jaten, tapi belum bisa istiqomah dikarenakan karena saya bekerja di perusahaan yang di shift. Jadi terkadang masuk pagi, masuk sore, masuk malam. Lah, begini Pak, yang perlu saya sampaikan di sini, saya mempunyai suatu masalah yang selama ini masih mengganjal dalam pikiran saya. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya disuruh tetangga untuk mengantarkan anaknya ke tempat orang pinter, dalam bahasa Jawa dukun gitu aja. Nah, di situ saya belum tahu hukum-hukum ataupun syariatnya kalau mengantar itu dosa apa yang melakukan dosa, yang menanggung dosa itu yang mau minta untuk diberikan suatu petuah dari dukun itu. Tapi saya sebatas mengantarkan, itu saya belum tahu kalau itu dosa. Ya, selama ini masih mengganjal dalam pikiran saya, karena saya juga tetangga dekat, saya antar untuk mengantar ke tempat dukun itu. Nah, berhubung setelah itu saya berusaha untuk mengkaji atau memahami Al-Quran, ternyata di situ penuh dengan kemusyrikan. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah tindakan saya untuk mengantar orang tersebut ke dukun itu sebatas mengantar itu juga suatu tindakan kemusyrikan? Kalau itu tindakan kemusyrikan, saya insaf dan ingin bertobat secara tobat nasuha. Kalau istilah Jawa, tobat ngencit itu Pak, ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu langkah-langkah apa ataupun bagaimana supaya amalan-amalan saya itu kembali menjadi baik dan tobat saya bisa diterima. Itu yang pertama, karena sebelum mendapat jawaban, saya masih mengganjal dalam pikiran saya tidak akan tenang. Setelah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab di neraka, saya sangat takut sekali akan pertemuan dengan sakaratul maut itu. Yang kedua Pak, di kampung kami masih berjalan tahlilan, yasinan yang memperingati 3 hari sampai 1000 hari orang meninggal. Itu masih berjalan. Nah, setelah selesai dilaksanakan tahlilan, yasinan itu, pihak tuan rumah yang mempunyai hajatan itu memberikan sekedar uang yang dimasukkan dalam amplop, dikasihkan kepada orang yang memimpin yasinan tersebut, ataupun di situ biasanya dilaksanakan atau dipimpin takmir masjid. Kalau itu ya, uang dari amplop orang yang buang hajatan tahlilan tadi dimasukkan dalam keuangan masjid, apakah sah atau tidak untuk digunakan kebutuhan untuk kepentingan masjid. Saya kira itu dulu Pak yang saya sampaikan, kurang dan artinya mohon maaf ya sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu suka ngantar ke dukun, karena belum tahu, setelah tahu berhenti, mohon ampun pada Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup kekurangannya tadi, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dukun itu Nabi mengatakan, kalau kamu membenarkan omongannya dukun, dukun ini pinter, omongannya benar, ngomong itu aja, membenarkan. 40 malam sholatnya gugur. Ya, 40 malam.
Jadi padukunan itu suatu perbuatan yang sangat dikutuk oleh Islam. Maka tidak boleh tolong menolong pada pedukunan, nggak boleh. Yang tidak membolehkan siapa? Allah. Allah mengatakan ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Boleh tolong menolong itu dalam alal birri, dalam kebaikan, wat taqwa dan takwa pada Allah. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong alal ismi, dalam berbuat dosa. Perbuatan pedukunan itu perbuatan dosa, jangan tolong menolong. Walaupun tetangga dekat, apa mereka tetangga dekat, bapak itu tidak perlu ditolong. Nah, bapaknya sakit lah, aku taruh yang dukun kono diarahke ke dokter. Berobat tuh ke dokter, Pak, jangan ke dukun. Wah, ku wong pinter mboten niku wong keminter. Enggak ada dukun pinter tuh, enggak ada. Ya ta? Jadi lah wae yang sekarang yang sering disorotkan di TV itu. Guntur Bumi kuwi jane dukun nih sebutannya ustad. Ya, Ustadz Guntur Bumi. Ya, pengobatannya seperti itu. Jelas itu, ngapusian. Ya, itu. Nah, kalau kita menolong ke sana, dosa. Dosa. Maka sudah, setelah mengerti itu dosa, berhenti. Jangan diulang lagi. Nah, kemudian istighfar, mohon ampun pada Allah. Ditambah lagi memperbanyak amal kebaikan untuk mengimbangi dosa-dosa yang dilakukan kemarin. Nah itu, terus berjanji tidak akan mengulangi selamanya. Itu caranya. Kemudian upah orang yang adakan peringatan-peringatan tadi, peringatan 7 hari, peringatan 10 hari, 40 hari, 1000 hari, diupahi. Itu jangan ditanyakan mana masalah agama. Itu bukan ajaran Islam. Melonggon Islam rene. Tidak ada dalam Islam itu. Ya, peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindu, itu dalam Islam nggak ada, tidak dikenal dalam Islam. Nah terus kalau orang itu bar begitu yang mimpin dikasih upah, mau apa tidak dia? Mau apa enggak? Itu yang tanya itu, bisa ya melu kok dadak. Tampaknya dulu anggota atau juga tuh? Mau apa enggak? Mau, ya wis toh, mau. Nah karena dulu belum tahu lah, sekarang wis ngerti, aja gelem meneh. Ada? Nek niatmu maca apa Quran atau tunggal nyolat ke barang tadi, nek nurut tuntunan agama, sholat barang itu hanya mengharap ridhonya Allah. Baca Quran ya mengharap ridhonya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk mendapat pahala dari Allah itu niatnya ya hanya lurus, harus lurus mengharap ridho Allah. Caranya harus benar. Niatnya benar, caranya tidak benar, tidak mendapat pahala dari Allah. Sekarang caranya benar, niatnya tidak benar, juga tidak dapat. Carane sholat ya bener, dungane ya bener, ning niatnya ben entuk upah ya ndak dapat ganjar. 3 kelompok orang yang pertama kali masuk neraka, padahal orang yang melihat semua menganggap ahli surga. Itu perbuatannya, amalannya benar, tapi niatnya yang salah. Satu orang dermawan, suka memberikan, ya suka mendermakan hartanya di orang kaya kok. Yang satu orang alim, suka tabligh dakwah sana kemari, nggak mau diberi ongkos. Ya orang alim. Yang satu orang mati perang melawan orang kafir di dalam membela agama Allah. Orang mengatakan mati syahid semua ini. Sampai di hadapan Allah, 3 orang ini seret masukkan neraka semua. Ya, betul itu semua sudah dilakukan. Orang yang dermawan tadi, dia melakukan begitu supaya disebut dia orang dermawan. Orang alim tadi, dia tabligh dakwah kemana-mana, tidak diongkosi, tidak dikasih amplop, mau biar dia terkenal.
untuk pencitraan, dia seorang ulama besar, dia ustadz besar gitu. Nah, orang yang mati di jalan Allah, perang melawan orang kafir tadi, mati, biar dia dapat kaplingan di tanah makam pahlawan. Nah, itu semua sudah didapat. Memang yang diniati itu sudah didapat. Maka selainnya itu sekarang tinggal berhadapan dengan Allah, maka masukkan di neraka. Orang ini nggak ada harapan untuk mendapat balasan Allah. Nah, ini maka niatnya harus benar, caranya harus benar, itu baru menjadi amal baik. Tidak hanya benar niatnya saja, niatnya benar, caranya salah. Ya tidak dapat nilai di sisi Allah. Caranya benar, niatnya salah atau kebalikannya. Maka untuk mendapat pahala dari Allah, untuk mendapat ridha Allah itu niatnya dan caranya harus benar. Kalau cara yang benar, kalau yang itu namanya ibadah, cara yang benar mengikuti contoh Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.